Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala membersamai kembali, berjumpa kembali dengan bulan suci, bulan yang agung, bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini berikan kesempatan kami untuk menyampaikan di antara amalan yang utama pada bulan Ramadan yang kita sandarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berperhitungan untuk melakukan sebaik-baiknya bulan puasa itu, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Pada hadis yang pertama ini, amalan yang utama pada bulan Ramadan dijelaskan sebagai berpuasa itu sendiri. Man shama, siapa orang yang berpuasa. Aktivitas puasa yang selain syariat adalah kita menahan makan dan minum serta bertemu dengan pasangan baik suami maupun istri dari sejak fajar sampai terbenam matahari, sampai terbenam matahari waktu yang dibolehkan untuk larangan sementara itu semua secara syariat. Maka pada hadis ini kami sebutkan bahwa amalan utama itu, jika pelaksanaan ibadah puasa kita itu selain daripada sesuai syariat, semua yang Allah larangkan sementara itu kita bisa tahan, kita bisa tunaikan, tidak makan, tidak minum, tidak ketemu pasangan suami istri pada waktu yang ditentukan. Lebih daripada itu, jika puasa kita adalah puasa yang bukan hanya sekedar menahan itu semua, tetapi puasa yang disampaikan oleh diantaranya Al-Imam Mahmud Shaltut ya, di dalam bukunya Al-Islam Aqidah wa Syariah, sebagai puasa yang tidak menegasikan iman, ma yunafil iman, puasa yang dengan puasa itu iman seseorang itu tidak rusak. Maka ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Ya, kita berpuasa, mulut kita menahan dari makan. Ya, kita berpuasa, mulut kita menahan daripada minum. Dan kemudian juga kita tidak bertemu pasangan. Tapi kalau hanya sekedar itu, betul sah puasanya, dia sah. Tetapi pada saat berpuasa dia ya tidak melandasi setiap gerak dan perbuatan perilakunya dan seterusnya itu atas dasar iman. Bisa jadi dia melakukan kejahatan atau keburukan, misalnya berpikir tentang kemaksiatan, atau misalnya dia ya, berselisih dengan teman sampai disebut berantem dan seterusnya, tidak tertahankan hawa nafsunya. Itu yang disebut sebagai shaltut, puasa yang tidak menjaga memelihara imannya. Jadi amalan yang pertama ini ada amalan di mana seseorang di-challenge ya, ditantang untuk puasanya itu tidak sekedar ritual saja. Menahan makan dan minum, tidak ketemu pasangan suami istri itu tidak sekedar itu. Tapi puasa yang betul-betul imannya terpelihara, tidak rusak. Manakala mulutnya secara lahiriah dia terjaga dari makan dan minum, tetapi di tengah dia terjaga daripada makan dan minum itu, mulutnya itu mengumpat, berkata-kata bohong, berkata-kata kotor, berkata-kata kasar dan seterusnya. Dan itu challenge kita. Kalau itu kejadian, maka puasa kita itu menjadi tidak utama. Nah, karena itu maka pemirsa rahimakumullah, amalan yang pertama dari amaliyah puasa kita sebagai utama tadi disebut adalah puasa itu sendiri, bukan hanya puasa yang secara syariat
sudah terselesaikan. Karena Nabi SAW juga mengingatkan betapa banyak orang yang berpuasa hanya lapar dan dahaga saja yang diperolehnya, illal atash wal ju'. Tetapi ya puasa yang tidak seperti itu. Yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW juga ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang menegakkan bulan puasa atas dasar iman dan penuh perhitungan, penuh perhatian, maka dirinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah lalu. Kalau pada hadis yang pertama ini titik tekannya adalah pada puasanya, yang tadi saya sudah sampaikan, menjaga mulut ya, kemudian ya, menahan diri dari ketemu pasangan dan seterusnya, maka titik tekan yang kedua ini adalah pada ya, bagaimana kita mengisi bulan Ramadan itu. Kalau pada hadis yang pertama adalah kita berpuasa dilihat dari ya, aktivitas mulai dia fajar sampai terbenam matahari, kita sebut sebagai siang hari. Tapi bulan Ramadan, bulan puasa bukan hanya siang hari, tapi juga rangkaiannya ada berlanjut pada malam harinya. Malam hari tidak ada kewajiban kita berpuasa. Ini yang disebut sebagai qiyamu Ramadan. Maka amalan yang kedua adalah amalan di mana kita mengisi aktivitas atau amaliyah bulan Ramadan itu. Pertanyaannya adalah, apa di antara amalan-amalan yang dianggap sebagai utama? Ya, di dalam surat Al-Baqarah kalau kita baca rangkaiannya, maka di antara amalan yang paling utama adalah ya disebut sebagai turunnya bulan Ramadan, qiraatul Quran, tilawatul Quran. Maka jangan sampai ada kesempatan yang kosong dari membaca Al-Quran. Tentu ini selain kita qiyam Ramadan dengan salat tarawih, tapi tentu dalam kesempatan lain kita akan sampaikan. Pada kesempatan ini titik tekan kami adalah aktivitas bulan Ramadan dengan tilawatul Quran. Ini yang kemudian disebutkan di dalam satu sumber ya, Mahmud Syaltut juga dia mengatakan penyebutan di mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, menurutnya adalah pada bulan Ramadan itu kita berkesempatan untuk lebih banyak waktu berinteraksi kita dengan Al-Quran, yang dengan kita membacanya hati kita akan menjadi terbersihkan, tazkiyatun nafsi, tazkiyatul qalbi. Cara untuk membersihkan hati kita adalah dengan membaca Al-Quran. Karena itu maka para manusia yang saya hormati, kami banggakan, dua amalan inilah yang menjadi tausiah pesan kami. Yang pertama adalah laksanakan ibadah puasa dengan sebenar-benar ibadah puasa yang baik, tidak hanya makan minum kita menahan, tapi juga puasa hati, puasa di mana iman kita terpelihara. Dan yang kedua adalah kita melakukan amaliyah khususnya tilawatul Quran ya, dengan sebaik-baiknya. Jangan ada waktu yang kosong daripada tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya tausiah pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.